Kalau yang di wilayah Bali ini kan memang dokter gigi ya, maksudnya pelangnya pelang Oknum ya, dokter oknum dokter gigi, gigi. oknum dokter gigi. Cuma kalau yang di sini kita ngeliat kayak rumah biasa aja ya. Ya, Ternyata di karena situ di ada tengah praktik ilegal aborsi. Nah, di tengah perumahan Warga. warga juga, ya siapa yang Ngebayangin sih ada praktik ilegal gitu ya. Oke, kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Reza Indragiri, konsultan Lentera Anak Foundation. Selamat pagi Mas Reza. Pagi Mas Reza, Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami AKBP Dimas Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Kasat Reskrim. Assalamualaikum. Pagi Pak Kasat. Oke, dan kita juga akan mengetahui informasi terbaru langsung dari lokasi dengan rekan kami Prita Zega. Selamat pagi Zega, silakan informasinya. Ya, selamat pagi Arif dan juga Kamarati. Saat ini kami sudah berada di lokasi di mana ini adalah lokasi tempat terjadinya praktik aborsi yang dilakukan oleh 5 pelaku yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Anda bisa melihat ini adalah sebuah kompleks, siapa sangka di dalam sebuah rumah mewah yang merupakan adalah rumah kontrakan ini terdapat aktivitas ilegal yang dilakukan oleh para pelaku, yaitu melakukan praktik aborsi di selama 2 tahun terakhir, di mana penyelidikan ini dimulai pada saat laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di area ini. Dan pemirsa, menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leo Simamarta, para tersangka memiliki peran masing-masing dalam praktik ini dan sudah beraksi selama 2 tahun. Seperti yang dijelaskan tadi, Arif Fadil dan juga Kamarati, bahwa memang kelima pelaku ini tidak memiliki keahlian medis sama sekali, di mana dari pengakuan para pelaku ini adalah mereka melakukan ini secara otodidak, di mana pelaku utamanya ini pernah mendampingi seorang dokter yang kini praktiknya sudah ditutup, dan hingga pada saat dilakukan pemeriksaan ia pun mengaku bahwa memang ia tidak memiliki keahlian medis sama sekali. Hingga saat ini barang bukti yang sudah diamankan oleh para pihak kepolisian yaitu adanya suntikan, vakum, alat USG, cairan HCl, hingga obat-obatan. Dan dikabarkan pun barang-barang yang berhasil diamankan ini adalah didapatkan para pelaku secara ilegal, dan pihak kepolisian masih belum mendalami secara rinci bagaimana bisa para pelaku ini mendapatkan barang-barang ini secara ilegal. Dan pemirsa, polisi juga baru mengungkap adanya syarat khusus yang diberlakukan oleh para pelaku ini, di mana pada saat korban melakukan aborsi, maka korbannya tidak boleh membawa laki-laki. Dan dikabarkan pun setiap harinya korban yang datang di tempat praktik aborsi ini sebanyak 3 sampai 4 orang. Bahkan tak jarang ini terdapat 8 orang korban yang datang di praktik aborsi ini. Dan untuk kelima pelaku ini dijerat pasal 75 ayat 1 dan 2 tentang kesehatan. Kembali ke Anda di studio. Baik, Prita Zega, terima kasih laporan langsung Anda. Saya ingin menyapa Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Dimas. Sudah bisa mendengar suara kami, Pak Kasat? Ya, dengar Mas. Ya, Pak Kasat, temuan terbaru apa Pak dari penjelasan reporter kami tadi di lapangan yang sudah cukup sedikit banyak komprehensif disampaikan? Penemuan terbaru apa yang bisa disampaikan pada pagi hari ini? Oke, terima kasih. Kami sampai dengan kemarin masih melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan para saksi. Memang beberapa fakta terbaru yang mungkin tadi disampaikan, bahan-bahan kimia yang didapatkan dari para pelaku ini memang didapatkan secara ilegal. Itu baik secara pembelian secara online maupun langsung ke pasar-pasar bahan kimia yang kebetulan juga berada di wilayah Jakarta Timur. Demikian. Dan kami masih memburu 1 orang pelaku yang terlibat dalam pembuatan websitenya untuk praktek aborsi ilegal tersebut. Demikian. Pak Kasat, ini para pelaku ini sebenarnya ada basic dalam bidang kedokteran atau apa sih sebenarnya profesinya? Iya.
Sama sekali tidak ada ya, Mbak ya. Jadi tersangka utama saudari SA ini sama sekali tidak memiliki latar belakang medis maupun pendidikan medis secara formal. Tersangka ini pernah memang mendampingi sebagai asisten langsung yang terlibat langsung dalam kegiatan aborsi yang sekitar tahun 2020 di wilayah Paseban, mendampingi seorang dokter, demikian. Oke, jadi mereka belajar secara otodidak gitu ya Pak ya? Iya otodidak. Oke. Kalau korban-korban ini rata-rata mereka latar belakang backgroundnya mungkin? Oh, bermacam-macam Mas. Dari kemarin yang kami dapatkan dari beberapa orang saksi dan kami periksa juga, bahkan ada yang dari luar kota. Tidak hanya dari Jakarta, namun juga dari wilayah Surabaya. Ada yang kami hasil pemeriksaan juga ada beberapa orang yang pelajar, bahkan diantar oleh orang tuanya sendiri untuk datang ke tempat tersebut. Kemudian juga ada karyawan swasta dan lain sebagainya. Berbagai macam profesi. Baik. Oke, dengan mendatangi tempat praktek aborsi ilegal, tentunya menjadi tanda tanya juga. Di studio kami sudah ada Reza Indragiri Amril. Pertanyaannya adalah status yang kita sebutkan terhadap mereka yang datang ke sana. Apakah korban atau juga terlibat juga, pelaku juga dalam hal ini? Mas Saya Reza? menolak mentah-mentah sebutan korban datang dari luar kota. Tidak, korbannya adalah janin. Karena Korbannya dia sudah memiliki niat untuk tepat. Mindset orang-orang yang terlibat dalam kasus ini pasti mindset pembunuhan berencana. Tidak ada orang sekonyong-konyong bangun pagi, iseng-iseng aborsi yuk. Tidak mungkin. Pasti berencana. Dia sudah punya target, sudah punya insentif, kira-kira manfaat apa yang akan diperoleh. Oke. Dia sudah punya kalkulasi terhadap resiko, dia sudah punya atau menentukan resources atau sumber dayanya seperti apa. Karena itu, saya mendorong teman-teman di kepolisian, ayo cari terobosan. Kalau misalnya kasus pembunuhan terhadap anak yang sudah dilahirkan, acap kali polisi menggandengkan dengan pasal pembunuhan berencana. Bagaimana kalau dilakukan terobosan terhadap kasus aborsi ilegal yang barangkali korbannya sudah ratusan bahkan ribuan, dengan keyakinan bahwa mindset para pelaku adalah pembunuhan berencana, ya gandengkan pasal itu pembunuhan kan berencana. makhluk hidup juga ya? Ya, jelas begini, Bang Rifi. Kita ini memperlakukan anak itu ternyata secara diskriminatif. Oke. Anak yang belum dilahirkan, ketika dibunuh, diaborsi, ancaman hukumannya berapa? Maksimal 10 tahun. Oke. Tapi anak yang sudah dilahirkan, ancaman hukumannya berapa? 15 tahun. Padahal salah satu prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang 35 2014 adalah non-diskriminatif. Oke, Mas Reza, nanti mungkin kita bisa lanjutkan lagi ya mengenai praktik aborsi ilegal yang Bersama baru Kakak saja Sat juga diungkapkan oleh pihak kepolisian ya di wilayah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kita akan kembali usai satu ini, tetap bersama kami.